Welcome back di Auto Media Group Podcast di Gias 2021. Hari keberapa yuk? Sekarang ini Kamis, hari Jumat, Sabtu, kelima. Minggu, Senin. Ya, kelima ya. Hari kelima dari Gias 2021 dari total 11 hari yang digelar oleh Seven Event dan Gaikindo sebagai penyelenggara Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021. Masih di ASBSD? Yes, live dari booth auto kita ya, Hello Electric di Hall 6A. Yang belum mampir ke sini wajib mampir. Jangan karena ada apa yuk? Nggak mampir. Ya, karena ada apa di booth kita yuk? Karena ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari booth kita. Ya, salah satunya adalah tentang mobil listrik. Bukan salah satunya, Oh, semua yes, yang semua kita semua bagi soal mobil listrik. Benar. Kita sharing informasi, kita mengedukasi, kita mendisplay. Betul. Bahkan kalau mau ya test drive langsung juga bisa. Mobil listrik yang ada di sini. Bisa banget. Total ada 5 mobil listrik yang kita pajang di sini. Betul, gue tahu yuk apa aja. Apa aja? Dari yang ujung Hyundai Kona Electric dan ada display baterainya. Oke. Terus sebelah kiri ada Nissan Leaf Electric Vehicle ya. Terus sebelah kanan ada Toyota CHR Hybrid. Oke. Gitu. Dan ini yang di depan kita persis itu ada Nissan Kicks e-Power. Satu lagi. Nissan Outlander PHEV. Mantap. Dapat GoPay nih gua harus. GoPay sponsor ya. Iya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik yuk. Mobil listrik. Betul, sejarah dan perkembangannya. Sesuai tema kita di Gias ya. Betul. Dan Hello Electric. Betul. Kita harus sering mengedukasi ini. Kita nggak akan bosan-bosan untuk membahas mobil listrik karena ini yang jadi jargon kita di Gias ya. Gitu. Langsung aja kali ya yuk. Oke, kita bahas soal dari sejarah kali ya, perkembangan mobil listrik. Betul. Jadi, menurut literasi yang tersedia dan penelitian kita, mobil listrik itu sebenarnya bukan baru-baru ini ada di industri otomotif. Sebenarnya itu udah lebih dari 100 tahun lalu. Serius lu? Serius. Kenapa Karena bisa itu? Mobil listrik pertama kali itu ada dari tahun 1832. Waktu itu crude electric vehicle pertama kali itu hadir dikembangkan oleh Robert Anderson dari Skotlandia. Cuma karena waktu itu emang kalah kebutuhan sama skala industrinya sama mobil-mobil yang bertenaga fosil. Jadi pamor ya. Iya, jadi mobil listrik itu belum bisa belum bisa terwujud untuk jadi produksi massal karena untuk teknologi baterainya juga waktu itu masih minim ya. Bahan bakunya masih susah didapat, terus harganya juga masih terlalu mahal untuk dikembangkan. Betul. Jadi ya akhirnya begitulah nasib mobil listrik di tahun 1800-an. Terus kemudian maju sedikit ke tahun 1899. Belum tahun 1900 loh. 1 tahun lagi itu ya. 1 tahun sebelum 1900. Ya benar. Itu ada kendaraan listrik yang debut di Amerika Serikat. William Morrison dan Des Moines yang bikin mobil listrik itu. Itu ya akhirnya juga nggak terlalu populer, nggak terlalu kedengeran karena masih kalah pamor sama mobil-mobil tenaga fosil. Betul, ada tenaga uap ya, bensin ya, itu tenaga fosil lah. Dan batu bara gitu-gitu. Padahal itu belum di masa populernya Ford sebagai pionir mobil produksi massal. Iya, waktu itu belum tahunnya tuh. Kemudian kita maju lagi. Tahun 1900. Mobil listrik makin populer, terus dibandingkan mesin uap, waktu itu mobil listrik emang lebih senyap ya, sampai sekarang pun mobil listrik emang senyap karena nggak banyak komponen yang bekerja di sistem penggeraknya. Udah gitu nggak ada proses pembakaran. Jadi ya udah, cuman energi listrik buat jalanin motor listriknya. Kayak remote control ya. Iya, betul. Dan waktu itu juga udah diketahui kalau mobil listrik itu gampang dikendarai dan nggak menghasilkan polusi. Betul. Dan ini ada sedikit tambahan. Ternyata Thomas Edison ikut bikin mobil listrik tahun 1901. Gitu. Oh, sempat bikin mobil listrik ya? Iya, ini gue juga baru tahu. Tapi terkenalnya menjadi penemu bola lampu. Thomas Alva Edison.
Padahal Nikola Tesla itu nggak bikin mobil listrik. Iya, Tapi iya, sekarang namanya lebih terkenal dibandingkan Betul. inventor-inventor zaman dulu. Betul. Itu dari tahun 1901. Oke. Terus maju lebih dari 50 tahun setelahnya, BBM itu bahan bakar minyak jadi salah satu kebutuhan primer di industri otomotif. Betul. Itu tahun tahun 70-an lah ya. Jadi harganya karena skala ekonominya nemu nih, kebutuhannya ada, harga BBM tuh jadi lebih terjangkau, lebih murah, banyak tersedia jenis-jenisnya, bahkan sampai pabrikan otomotif tuh nggak tertarik atau nggak kepikiran untuk bikin mobil dengan sumber energi selain BBM. Jadi masih benar-benar konvensional tuh ya, fosil. Gitu. Jadi ya udah bisa dibikin daripada pusing-pusing nyari mobil berteknologi lain, invest lagi, develop lagi, buang-buang butuh waktu, butuh dana. Ya udah kita pakai yang ada dulu, yang udah gampang didapat sumber energinya. Ya udah akhirnya mobil berbahan bakar minyak itu yang paling diminatin waktu itu dan paling banyak diproduksi. Oke. Dan di tahun 1971 juga NASA tuh tanpa kita sadarin ya, itu mobil yang ke bulan tuh listrik loh. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Karena kalau kita pikir di sana kan hampa udara. Betul. Sementara untuk proses pembakaran itu butuh oksigen. Betul. Nah di sana nggak ada kan? Nah, betul. Jadi walaupun kita mungkin bisa pakai lighter. Betul. Tapi kalau nggak ada, pemicu pematik gitu. Kalau nggak ada oksigen, nggak akan menghasilkan api atau pembakaran. Jadi percuma juga kalau kita punya nggak akan nyala juga kan mobilnya. Punya bahan bakar bensin atau diesel yang melimpah dibawa ke luar angkasa, kalau nggak bisa dimanfaatin ya buat apa? Buat apa? Akhirnya developnya pakai mobil listrik. Betul. Terus juga nih loncat setelah info dari NASA tahun 1771 itu tahun 74 sampai 77 itu Sebring dan Vanguard sukses menciptakan mobil listrik mungil. Oh iya. City Cars lebih dari 2000 unit. Lumayan banyak itu skalanya. Iya. Walaupun ya masih kalah sih sama mobil tenaga bensin atau diesel ya. Iya. Karena emang waktu itu teknologinya belum tersedia, jadi ya daripada pusing, belum tentu berhasil juga dijual, ya udah. Tapi kenyataannya sekarang meledak ya. Ya sekarang karena itu tuntutan ya kalau sekarang ya. Betul. Kita maju ke tahun 90-an. Produsen mobil mulai memodifikasi atau convert tuh, model-model convert. Jadi mobil yang diproduksi awalnya itu mau mesin pembakaran konvensional, adalah yang iseng kepikiran untuk bikin listrik, ganti jadi mobil listrik. Itu untuk development atau research sih biasanya ya kayak gitu ya. Tapi kenapa ya yuk? Padahal ini kalau kita mundur ya, lihat sejarahnya itu sebenarnya orang-orang zaman dulu itu udah kepikiran bikin mobil listrik gitu. Kenapa ya nggak dari dulu gitu? Kenapa harus sekarang gitu? Ataukah di situ ada bisnis tersendiri atau? Nah itu ada. Lu tahu nggak kalau soal bisnis? Iya. Karena kalau dari hitung-hitungan develop baterai yang waktu itu memang bahan bakunya belum gampang didapat, tambangnya juga belum banyak. Betul. Itu jadi untuk produksinya mahal. Iya sih. Sementara mereka udah terlanjur kembangin dan produksi massal mobil dengan mesin pembakaran. Iya sih. Udah benar. Gitu ada ini juga kalau nggak salah ada tekanan politik. Nah, jadi kalau nggak salah di tahun 80-an Chevrolet pernah bikin namanya Chevrolet Volt, mobil listrik kecil. Gua tahu. Tapi ternyata mayoritas pabrikan di Amerika tuh nggak setuju. Belum mau, nggak setuju dan belum mau shifting sedini itu untuk ke elektrifikasi. Betul. Jadi karena tekanan itu ya akhirnya nggak bisa berkembang mobil listrik walaupun udah mungkin waktu itu udah siap produksi massal ya, udah jadi mobil, tapi ya karena alasan eksternal, akhirnya belum bisa. Itu juga kaum global elite ada campur tangan nggak ya di sini ya? Ada. Nah itu seharusnya kan sudah bisa dari dulu kan, cuman kenapa gitu baru sekarang? Dan kita sih nggak tahu ya, maksudnya kenapa hal itu. Cuman nih kalau kita mundur ke belakang dengan info-info yang kita temukan nih dari tim redaksi kita, yaitu tuh tahun 1800-an orang-orang tuh udah coba bikin mobil listrik. Terus tahun 1900 awal udah bikin mobil listrik, sampai Thomas Alva Edison pun ternyata pernah bikin mobil listrik. Mungkin dia
nggak tahu ya tekanan kiri kanan sampai akhirnya ya udah gitu. Yaudah, akhirnya konvensional bikin lampu aja deh. Iya gitu. Ribet gitu kan. Banyak cengkuneknya atau apa gitu. Jadi ya udah jalanin aja lah yang daripada ada. Udah capek-capek tapi ternyata nggak bisa bermanfaat, ya udahlah. Bikin yang lain aja. Iya benar. Nah terus langsung masuk ke tahun 2000-an yuk. Gimana 2009. Ya. Pengembangan ini infrastruktur charging station. Di mana tuh? Itu paling pesat di Amerika Serikat. Oke. Jadi informasinya tuh ada sampai 18.000 unit. Wow. Charging station komersial dan publik untuk bisa dipakai yang punya mobil listrik tuh di sana. Itu tahun segitu siapa ya? Tesla belum ya? Belum lah, itu 2013 ya Tesla tuh ya. Belum 2000. Dipikirin kayaknya. Tapi di tahun 2009 itu juga kalau kita mundur ke sejarah di Indonesia, itu mulai dijual mobil elektrifikasi. Oke. Itu yang pertama Toyota, jual Toyota Prius. Oh iya benar. Itu Prius mobil 2000 berapa? 2009 kalau di Indonesia. Oh berarti startnya dari situ ya? Iya. Jadi itu mobil elektrifikasi pertama yang dijual resmi di Indonesia, Toyota Prius. Sampai akhirnya sekarang Toyota punya kurang lebih 4 atau 5 mobil hybrid. Iya. Dan Lexus 1 full elektrik. Terus geser ke tahun selanjutnya itu Nissan ya. Ini menggebrak pasar juga nih dia, meluncurkan Leaf yuk sebagai mobil listrik murni, massal dan sangat laku di dunia. Katanya tuh sampai 500.000 unit sekarang udah laku. Dan Nissan Leaf yang ada di booth kita ini juga marketnya nomor 1 di Jepang yuk. Iya makanya menarik. Gila ya. Loh. Luar biasa. Dan jujur ini salah satu mobil listrik yang gue pertimbangkan untuk punya seandainya gue pengen ganti mobil listrik. Oh iya. Siapa? Terpaksa atau harus beli mobil listrik. Siapa? Nissan Leaf. Oh Nissan Leaf. Kalau gue Kona yuk. Kona. Nah lu kenapa mobil? Karena menurut gue Nissan Leaf itu nggak lebih nggak kurang. Kenapa? Nggak lebihnya apa? Nggak kurangnya apa? Jarak tempuhnya cukup untuk mobil yang dipakai di dalam kota. Berapa ya dia? Kayaknya Kona lebih jauh deh. Kona emang lebih jauh, tapi menurut gue ya udah Nissan Leaf aja udah cukup sekitar 315 km. Kona hampir 400-an sih. Kona itu masih 320-330-an. Oke. Tapi Nissan punya desain yang menarik kalau menurut gue. Benar. Gue setuju kalau untuk desain stylish. Oke lah. Tajam-tajam gitu kan. Dan itu bukan SUV karena gue jujur bukan fans SUV. Gue lebih suka mobil yang compact. Terus nggak tinggi, jadi enak lah kalau misalnya mau dibawa kemana-mana di dalam kota ya. Oke. Ya make sense lah untuk itu. Kalau gue sih Kona fresh aja gitu ya, Hyundai, terus desainnya juga berani banget, terus gue lihat interiornya tuh simple gitu, nggak ada Porsche-nailing lah itu, tuas transmisi dia udah semua button, terus clean banget gitu sih. Emang nggak semua orang mungkin suka ya, cuman udah terbukti mobil itu tuh Kona elektrik udah banyak yuk di jalan. Iya. Nah sekarang gue akuin sih emang Kona lebih dibandingkan Leaf sama Kona lebih banyak mana di jalan. Kalau sekarang di Indonesia emang banyak Kona karena Kona meluncur lebih dulu. Iya sih betul. Bedanya hampir setahun. Betul. Ya ini kita di sini bukan membanding-bandingkan, ini cuma just sharing aja ya. Anda mau jadi opa ya? Mau ini ya, mau joget-joget. Naik Nissan Leaf Hyundai Kona. Gue suka otomotif Hyundai tapi tidak suka dengan grup bandnya. Jujur. Ya itu inilah selera lah ya. Oke yuk langsung lompat ke 2013. Ini masih tentang perkembangan mobil listrik. Saking udah lumayan pesat berkembangnya industri mobil listrik. Di tahun 2013 itu harga baterai mobil berhasil turun sampai 50%. Itu berkat riset dan investasi terbaru dari Energy Department USA. Jadi seperti yang gue bilang itu, ada pasarnya, skala ekonominya dapat, jadi harganya bisa ngikutin. Betul. Nah ini kayaknya yang akan dikembangkan di negara kita ya. Nah makanya diharapkan juga gitu. Apalagi ada, kalau nggak salah Hyundai kan juga baru-baru ini mulai bangun pabrik khusus baterai. Itu kebayang sih harganya bisa secara logika pasti akan di-press banget tuh ya, harganya drop pasti baterainya karena kan dia udah bikin di sini gitu. Bahan bakunya ada, nggak perlu impor lagi. Dan bahkan kalau udah produksi baterai, bukan nggak mungkin mobil listriknya juga diproduksi di Indonesia. Betul sih. Dan gue yakin sih kita tuh jadi ini banget sih, market enak banget gitu loh untuk brand-brand strategis banget. Dan gue pun sangat setuju gitu untuk mungkin sekarang belum ya, cuman dalam waktu dekat ini kita harus pindah sih ke elektrik.
Karena Jadi, jujur yuk, gue udah mulai jenuh dengan apa ya, walaupun gue pencinta kendaraan mobil atau motor yang karburator gitu, ya memang udah saatnya lah kita harus mengalah demi masa depan anak cucu kita, ya nggak sih? Go green gitu kan, lebih zero emission yang kayak gitu-gitu loh. Itu penting banget soalnya. Nah, siapa tahu nih kalau emang jadi diproduksi di Indonesia, lu kalau emang mau beli si Kona elektrik ini, mungkin harganya bisa setengahnya. Makanya sekarang ya kan? berapa? 600 sekian. Ya, 70 bisa jadi ya, nggak sampai, 660 ya. bisa jadi nggak sampai 400 ntar Iya. kalau emang udah bisa diproduksi di Indonesia. Itu masuk radar gue sih, langsung wishlist mobil yang akan gue beli. Catat makanya. Gitu. Nah, terus terakhir yuk, nih untuk sejarah mobil listrik di tahun 2013 sampai sekarang itu makin banyak produsen yang produksi mobil listrik. Salah satunya di China ya, Tiongkok. China banyak banget. Itu penjualan mobil listrik tercatat 1,48 juta unit selama 8 bulan 2021. Berarti Agustus ya. Udah terhitung tuh. Iya, sekitar segitu. Iya. Jadi tapi itu cuma di China loh. China. Itu belum Amerika, kalau mereka ekspansi. Eropa. Betul. Itu untuk pasar dalam negeri. Kalau di ekspor ya bisa lebih ngeri lagi. Itu siapa ya? Si Dongfeng ya? Salah satunya ada Baojun, Wuling. Baojun, bener. Dongfeng juga ada. Dongfeng. Itu tuh yang Wuling, yang di bootnya Wuling tuh. Nah, iya di Gias kan juga ada tuh. Itu Mini luar biasa EV atau Kiwi EV. Itu yang dia dipamerin sama Wuling. Betul. Itu dia masuk ke sini harga di bawah 100 juta lah, at least 80-an. Wah, goreng sih. Gue yakin sih mobil-mobil LMPV kalah banyak tuh sama itu nantinya tuh. Siapa tahu ini dede-dede pakai Honda Brio udah gak tertarik lagi. Kayak misalnya nih, kayak bapak-bapak nih kayak kesini kan pasti ngajak anaknya yang buat daripada naik angkutan umum beliin mobil kan segala. Itu bakal next levelnya kayak itu udah beli mobil listrik yang compact, city car, yang wattnya nggak terlalu gede nyedotnya, jarak aja udah sih clear. Mobil kecil parkir gampang. Betul. Udah gitu kan kalau kita pernah coba mobil listrik itu untuk konsumsi energinya juga jauh lebih ekonomis. Pastilah. Dari hitungan rupiah. Pasti. Dan kita kan udah menguji kan sama tim redaksi kan. Hitunglah mobil bensin, kita isi bensin yang oktan 92. Mau ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung paling nggak isi bensinnya berapa biayanya? 200-300 ribu. Iya, dia paling berapa sih? 50 ribu nggak nyampe ya? Untuk total. Lalu yang sering ngisi mobil listrik tuh? Mobil listrik kan rata-rata yang ada di Indonesia itu jarak tempuhnya 300 kilometeran. Ya, standar lah ya, kita ambil tengah 300 kilo sekali isi baterai penuh. Hitunglah baterainya itu sekitar 30-40 kilowatt. Untuk isi full itu dari misalnya baterai di bawah 20% sampai ke 100. Atas 90% sampai 100. Itu secara hitung-hitungan nggak sampai 80 ribu. Tuh kan, itu tadi gimana hitungannya kalau kita biasa ngisi bensin 200 ribu lah ya, taruh 200 atau 150 ribu deh. Itu kita udah saving lumayan loh. Banyak banget. Iya. Cuma seperberapanya biaya normal yang kita keluarin. Seperempat lebih dikit lah. Iya, itu gitu. Kalau emang nantinya udah mendukung nih infrastruktur yang ada di Indonesia kayak charging station yang udah mendukung untuk pergi keluar kota. Itu bisa kita tabung duitnya. Misalnya bisa beli jajan lebih banyak buat bekal di jalan. Terus traveling, nabung traveling gitu. Bisa cari hotel yang lebih mahal. Betul. Gitu. Gua nggak habis pikir sih. Dan apa ya? Ketika taruhlah 5 tahun paling lama itu mobil semua udah listrik semua. Itu gimana ya, kayak gue sebagai generasi ya, kita milenial ya, generasi 90-an itu gue benar-benar merasakan yang namanya transisi dari mesin konvensional ke listrik loh, yuk kita tanpa disadarin kita mengalami generasi itu karena anak kita nanti, cucu kita nanti nggak tahu gitu. Dan kita beruntung gitu di generasi ini setidaknya tahulah perkembangan mobil listrik seperti ini dari yang kita ngerasain dari karburator terus pindah ke injection terus pindah ke hybrid sampai akhirnya full elektrik. Jadi gitu. Kita sebagai milenial ini sebenarnya generasi peralihan. Betul. Dari transisi dari konsol Nintendo ke PS. Betul. Dari game konsol, dari kaset ke hard disk. Betul. Dari disket kan. Dari game fisik ke digital yang bisa di-download doang. Betul. Dari HP yang masih ada tombol ke full screen kan. Nah itu. Kita tuh sekarang beruntung dari mobil konvensional ke mobil listrik. Betul. Itu kita nih generasi yang beruntung sebenarnya. Betul, luar biasa banget karena ya kakek kita atau nenek moyang kita nggak ngerasain. Ntar anak cucu kita nggak ngerasain. Makanya. Kita nih gitu yang harus tahu tentang perkembangan kendaraan listrik tentunya gitu. Dan kita harus sering update sih memang. Dan gue
terus belajar sih setiap hari gitu. Kayak ini kan kita ditugasin untuk standby di booth kita ya berdua, yuk ada teman-teman yang lain. Jadi kalau kesini ada yang nggak tahu, pengen nanya-nanya tentang mobil listrik atau hybrid, kita kita bisa bantu lah, kita sharing informasi. Betul. Dan kalau juga mau coba atau duduk langsung di mobil listriknya bisa langsung lihat fisik. Betul, mau test drive juga bisa ya. Bahkan mau test drive juga bisa. Atau mungkin mereka mau jangan lupa ada mobil karya anak bangsa juga di sini. Benar, dari kampus di sini BINUS ya. Ada BINUS ASO School of Engineering. Betul. Yang pamerin mobil prototipenya itu Eco-Car yang pernah ikut di kompetisi Shell Eco Marathon. Luar biasa. Full carbon tuh ya full carbon, keren sih. Kita harus support yuk anak-anak kayak gitu. Mantap gitu. So kudos to BINUS ASO School of Engineering. Gila tuh rame loh ya buat dia. Makanya nggak pernah sepi loh dari kemarin. Iya. Dari hari pertama. Rame banget dia. Nah, Oke. Jadi kalau misalnya di Jakarta paling nggak ya mobil listrik itu udah bisa paling nggak setengah populasi lah. Iya. Itu udah emisinya udah jelas beda banget ya. Mungkin polusinya. Jakarta bisa lebih adem. Pastinya. Tapi lu ngerasa nggak sih hari ini di Gias? Seenggaknya di booth kita deh, itu lebih dingin. Yes. Tahu nggak kenapa? Ya? Kenapa? Karena di booth kita semua isinya mobil minim emisi. Jadi iklimnya lebih adem. Bener. Auranya tuh beda kan? Gitu. Itu aja udah ngefek beda di sini. Ya. Bener. Mantap kan? Gitu. Masuk tuh barang yuk. Oke, sekali lagi jadi yang ke Gias jangan lupa mampir di booth kita di Hall 6A. Jadi kita di sebelah Hyundai ya yuk, sebelah Hyundai sama Fuso. Depannya Isuzu sama Hino. Itu kelihatan banget Hello Electric dan ada 5 mobil display, mobil hybrid dan mobil elektrik. Monggo silakan datang ke sini tanya-tanya apapun tentang mobil listrik dan hybrid karena teman-teman kita standby semua di sini. Iya, ada kakak-kakak asar yang cantik dan juga punya wawasan yang bagus soal mobil listrik. Betul. Dan ada kalau mau ketemu kita juga bisa, kita ngobrol-ngobrol nanti di sini. Benar. Ini ada bangku VIP-nya juga, bisa duduk-duduk. Mau ngobrol-ngobrol santai di sini bisa. Betul. Ada cemilan-cemilan juga lah ya. Atau pas kita lagi siaran podcast mau nonton langsung juga bisa. Betul. Kita sekalian infoin aja. Jadi kita podcast setiap Senin sampai Sabtu ya. Dua kali sehari. Kayak minum obat. Jam 2 sama jam 5. Dan setiap podcast itu beda-beda ya. Iya. Betul. Dan kita akan ada bintang tamunya juga. Akan ada tamu-tamu spesial juga yang ikut di podcast kita. Betul sekali. Seperti di hari pertama waktu itu ada perwakilan dari Toyota. Yang kita ajak ngobrol nggak cuma soal Gias tapi juga soal mobil-mobil hybrid. Betul. Gitu. Dan nanti sedikit bocoran ada Nissan, Daihatsu, Wuling dan lain-lainnya. Tuh, jadi tunggu aja, jangan sampai ketinggalan podcastnya. Stay tune. Oke. Kalau udah subscribe atau follow jangan lupa turn on notification. Jadi setiap saat kami live nggak ketinggalan. Oke, siap. Oke, kita undur pamit dulu ya. Nanti kita ketemu lagi jam 5. Oke, sampai jumpa and see you in the next podcast.